Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam ini bertepatan dengan 14 hari bulan Syawal. Malam ini masuk malam yang ke-14 1444 Hijriah. Kembali kita berhadir di majelis ini selain dari mengikuti salat berjamaah maghrib dan isya, juga kita isi waktu sambil menanti kumandang azan isya dengan pengajian melanjutkan dari materi yang telah lalu. Pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kita membahas tentang syarat dan adab salat berjamaah sampai pada pembahasan salah satu di antara syarat berjamaah itu ijtima'uhuma bimakanin wahidin, antara imam dengan makmum itu berada di satu tempat. Mulai dari syarat yang pertama ada niat ikut imam. Syarat yang kedua, tidak boleh posisi makmum lebih maju daripada imamnya. Syarat yang ketiga, mengetahui gerakan-gerakan imam. Dan syarat yang keempat, bahwa antara imam dan makmum, berapapun jumlah makmumnya, mereka berada pada satu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ijtima'uhuma ail imami wal ma'mumi bimakanin kama uhida alaihi al jama'atu fil asril khaliyati. Sebahagian dari syarat sahnya berjamaah adalah berhimpunnya kedua pihak, yaitu imam dan makmum, bimakanin, pada suatu tempat, sebagaimana yang disaksikan keadaan tersebut, jemaah-jemaah tersebut fil asril khaliyati, pada periode-periode yang telah lalu, sejak dari zaman Rasulullah, salafus saleh, sampai zaman-zaman sesudahnya sebelum kitab ini ditulis. Fa in kana bi masjidin wa minhu jidaruhu wa ruhbatuhu wa hiya ma kharaja anhu lakin hujiza li ajlihi sawa'un a'ulima waqfiyatuha masjidan aw juhila amruha amalan bid-dhahir wa huwa at-tahwid lakin ma lam yutayaqqan huduthuha ba'dahu wa annaha ghairu masjidin la harimahu wa huwa mawdi'un ittasala bihi wa huyya li maslahatihi kan sibabi ma'in wa wad'i ni'alin. Maka uraian dari satu tempat tadi
bila imam dan makmum berada di dalam masjid. Kita paham kata-kata masjid, tetapi para ulama membuat rincian-rincian. Tidak asal sudah disebut masjid semuanya dihukum masjid, karena merujuk dari tulisan Imam Az-Zarkashi di dalam kitab beliau I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Kalau berangkat dari pemahaman bahasa etimologis, masjidun itu secara harfiah tempat sujud, sedangkan musalla tempat sholat secara harfiah. Jadi kalau ukurannya adalah pemahaman harfiah, sepatutnya musalla itu lebih besar daripada masjid, karena masjid hanya tempat sujud, sedangkan musalla tempat sholat. Sujud salah satu di antara rukun sholat, tapi kenyataannya yang berlaku bukan makna harfiah, bukan makna etimologis, tetapi makna terminologis. Masjid justru lebih besar dari sisi fisik daripada musalla, dan lebih ketat aturan hukum daripada hukum-hukum yang terkait dengan musalla. Maka di dalam pengantar kitab tersebut beliau mengutip makna masjid dari ungkapan Rasulullah saat beliau menyatakan bahwa ada 5 kelebihan beliau dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Salah satu di antara kelebihan tersebut adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidah, dijadikan untukku planet bumi ini seluruhnya adalah masjid. Maka kata Imam Az-Zarkashi merujuk pada hadis ini, setiap jengkal tanah di muka bumi dan permukaan laut yang bisa ditempati karena ada benda yang mengapung di atasnya, itu adalah masjid. Jadi kalau itu pemahaman masjid, maka sungguh kita berdosa setiap hari karena kencing di masjid, buang hajat di masjid. Setiap jengkal tanah adalah masjid. Nah, itu kalau pemaknaannya secara terminologis. Maka para ulama memberikan pemahaman. Nabi menyebutkan seluruh muka bumi adalah masjid, bukan masjid secara terminologi menurut istilah, tetapi artinya adalah di setiap jengkal tanah di muka bumi, bahkan di permukaan air bila mungkin untuk berdiri, sah untuk menunaikan sholat. Sedangkan syariat-syariat sebelum Islam hanya boleh beribadat di tempat yang disediakan untuk ibadat. Ada kanisah, gereja untuk agama Nasrani, ada sinagog untuk ajaran Yahudi. Mereka hanya boleh beribadat di tempat-tempat tertentu, sedangkan umat Islam di semua tempat boleh ibadat. Makanya orang yang mengerti tentang aturan syariat, mereka tidak terlalu semangat untuk membangun masjid di semua perkantoran. Kenapa? Karena masjid nanti ada aturan-aturannya. Kalau hanya sekedar untuk salat berjamaah bagi warga kantor tersebut, tetap berjamaah karena tidak harus masjid secara definitif. Kita perhatikan di Arab, di kantor-kantor pemerintah swasta, asal sudah tiba waktu salat, langsung satu orang pegawai atau stafnya berdiri di koridor kantor tersebut kumandangkan azan, yang lainnya berwudu, dan mereka salat berjamaah di perkantoran. Di pertokoan, ketika tiba waktu salat, apakah rumah makan, restoran, bengkel dan lain sebagainya, mereka gelar tikar di taman-tamannya atau di trotoarnya ataupun di tempat parkirnya, lalu datang salat berjamaah. Tidak ada masjid di perkantoran di Arab, tapi semua kantor salatnya berjamaah. Sedangkan kita di Aceh, semua kantor ada masjid, yang tidak ada hanya jemaahnya. Kita semangat membangun masjid, tapi tidak semangat untuk membangun jemaah. Lalu makin hari syariat ini makin dipersempit dan dipersulit. Kita mencurigai tempat semua yang sebenarnya sah untuk salat dengan nada-nada miring. Nggak boleh salat di situ karena itu nggak suci. Lama kelamaan suci pun dibatasi.
maka hampir semua masjid latah menulis di lantainya batas suci. Pertanyaannya, sejak kapan suci dibatasi? Semua tempat adalah suci, yang dibatasi itu tempat yang bernajis. Maka tulisan batas suci di lantai antara tempat wudhu dengan tempat sholat itu bid'ah terbesar abad 21. Saat kita tanya ke panitia yang tuliskan batas suci, ini apakah batas suci? Oh, ini bukan batas suci, Pak Ustaz. Puji, artinya orang yang pakai sendal dan alas kaki hanya sampai di sini. Ya, dia kan tak tulis juga jelas batas alas kaki. Ini batas suci. Sejak kapan alas kaki menjadi suci namanya? Dan enggak ada satupun sendal dan sepatu yang mereknya suci. Ini memang mumang dong. Jadi makin lama makin sulit. Di rumah-rumah, di toko-toko, kita merasa seolah-olah enggak boleh salat di lantainya, kan tempat orang lewat-lewat. Ada masalah apa dengan orang lewat? Mungkin ada najis di telapak sendal dan sepatunya. Kalau masih mungkin, artinya enggak ada. Kenapa? Karena prinsip dasarnya adalah suci sampai terbukti sebaliknya. Maka kita mau salat di dalam masjid, di teras masjid, di tangga masjid, lokasi parkir, silahkan di semua tempat sah salat sampai terbukti ada najisnya. Dan kita tidak disuruh membuktikan ada najis. Salat saja, kecuali kalau sudah terlihat ada najis, tidak boleh pura-pura tidak tahu. Oh, mahna lemah, mana cik dibeli kena. Ini masjid, berada di masjid. Sebahagian dari masjid tersebut jidaruhu, dindingnya, bintisnya, waruhbatuhu, dan pekarangan, terasnya. Apa itu teras? Apa itu rohbah? Wahiya ma kharaja anhu lakin hujiza li ajlih, yaitu bahagian yang keluar dari bangunan masjid tetapi diberikan pembatas dengan tujuan untuk salat. Maka teras itu masuk bahagian dari masjid. Kenapa? Kita melarang orang naik ke teras itu dengan sendal, seperti kita melarang orang masuk ke dalam ini dengan menggunakan sendal. Ma hujiza li ajlihi sawa'un a'ulima waqfiyatuha masjidan au juhila amruha. Sama adakah diketahui bahwa bahagian teras itu diwakafkan untuk masjid ataupun tidak diketahui keadaannya. Kenapa? Amalan bidhahir, karena beramal berdasarkan yang terlihat, yang zahir. Biasanya kalau sudah ada teras masjid itu memang bahagian dari masjid. Kenapa ada kasus begini? Mungkin ada di tempat-tempat tertentu yang lahannya terbatas, karena kita tidak terlalu jelas pada identitas tanah, sertifikat dan batasan-batasannya. Oleh panitia pembangunan masjid, karena ada dana, dibangun saja ke sampingnya, diperluas saja. Belakangan baru diketahui ada gugatan dari warga. Ini panitia kok sudah menyegel tanah kami, dibuat jadi teras masjid. Ternyata bukan tanah masjid. A'ulima waqfiyatuha masjidan au juhila amruha. Apakah diketahui itu memang sudah diwakafkan untuk masjid ataupun tidak? Kenapa? Amalan bidhahir, karena menilai berdasarkan penampilan fisiknya. Apa tanda-tandanya? Wa huwa at-tahwitu, yaitu diberikan batasan, ada pagar, ada dinding. Kalau di zaman Rasulullah dan para sahabat dulu, jangan bayangkan ada dinding beton seperti ini. Mungkin hanya pelepah-pelepah kurma saja dicancap atau batu-batu besar itu diletakkan, itu sudah disebut dengan at-tahwid. Lakin ma lam yutayaqqan hudusuha ba'dahu wa annaha ghairu masjidin. Tetapi dengan catatan bahwa pemahaman bahagian tempat tersebut, teras masjid itu sebagai masjid karena berdasarkan zahir, selama tidak diyakini bahwa bahagian teras tersebut terjadi setelah selesai pembangunan masjid. Bukan dibangun belakangan, tetapi dibangun bersamaan dengan masjid.
wa annaha ghairu masjidin, atau dan diketahui bahwa bahagian teras tersebut bukan bahagian dari masjid. Kenapa bukan bahagian dari masjid padahal dibangun bersamaan? Rupanya dari perencanaan awal, dari penggambaran maketnya oleh arsiteknya dan panitia udah sepakat, ini kita buat masjid, kita buat dinding, kemudian kita tutup pakai kaca, pakai AC, jangan masuk debu. Timbul pertanyaan, tapi kan tidak semua orang yang datang ke masjid itu akan sholat. Mungkin datang dengan istri, dengan anak gadisnya, yang suaminya, yang ayahnya mau sholat, tetapi istri dan anak gadisnya sedang dalam keadaan menstruasi. Ini anak dan istrinya ini akan istirahat di mana? Oh, nyocin. Barulah terbayang nyocin. Kalau begitu kita tambah teras sedikit supaya orang yang berhalangan masuk masjid bisa duduk di luar. Ini gambaran di zaman dahulu. Jangan pikirkan sekarang lokasi tanahnya luas, kita bisa tanam pohon kemudian buat balai-balai joglo-joglo kecil itu. Dulu di negeri Arab yang gersang dan tandus dibangun masjid untuk orang sholat, dan mereka perlu mempertimbangkan ar-rifqah, para pendamping dari orang yang sholat ini yang tidak boleh masuk masjid. Ada tempat-tempat istirahat. Nah, kalau sekarang kita perhatikan sudah banyak masjid transit di tepi jalan itu yang memfasilitasi musafir. Dibangun joglo-joglonya, jambu-jambu ubud, kemudian ditanam pohon lindung. Dan itu sangat penting, apalagi dari arah matahari terbit. Untuk apa? Setidak-tidaknya ada manfaat setahun 2 kali, di Idul Adha dan Idul Fitri. Kita bisa sholat id dilaksanakan pada jam 8 ataupun lebih sedikit, dan jemaah yang di belakang di luar masjid tidak diterpa sengatan panas matahari pagi sebab terlindungi oleh pohonnya. Maka harusnya ada inisiatif ditanam pohon-pohon di belakang tersebut. Kalau hanya sekedar terik matahari, nggak perlu sewa terata, kecuali kalau ada perakiraan turun hujan di pagi hari raya, baru perlu sewa terata. Karena tidak ada yang berpikir demikian, akhirnya salat id menjadi buru-buru 7.30. Bahkan kemarin saya diundang salat id di lokasi tersebut, salatnya jam 7.15. Poh 7.15 maka ilham saya konfirmasi kemudian apa hanatilah memang poh 7.15. Maka saya berangkat dari rumah, keluar jam 7 kurang 10, sampai di lokasi, parkir kendaraan tepat 7.15. Keluar dari mobil menuju posisi di belakang imam perlu waktu sekitar 3 menit. 7.18, 7.20 takbiratul ihram. Maka begitu khutbah saya kritik, memang ngajak khatib jadi kritik dalam khutbah aja. Saya katakan harusnya salat Idul Fitri itu memberikan ruang kepada jemaah untuk bisa bayar zakat fitrah di pagi hari raya. Karena itu teladan dari Nabi, bayar zakat fitrah, supaya orang kaya ini di pagi hari raya bisa berkunjung ke rumah orang miskin yang ditentukan oleh panitia. Maka panitia zakat bukan eksekusi sampai membagi, tetapi menyediakan data. Ini di kampung Cot Masjid didata, di lorong Pulan berapa orang kaya yang akan bayar zakat fitrah dan berapa banyak zakatnya. Di rumah Pulan, rumah Pulan, dan di lorong tersebut berapa orang warga miskin yang berhak terima zakat. Oh sekian. Barulah nanti diberikan datanya, Pak, zakat fitrah Bapak antarkan ke rumah Bapak Pulin nanti di pagi hari raya. Bapak Pulan di rumah Bapak Pulin, Bapak Pulan di rumah Bapak Pulin. Kalau itu yang kita lakukan, maka sungguh di pagi hari raya orang-orang kaya bersama dengan istri dan anak-anaknya bersilaturahmi ke tetangganya yang miskin. Tujuannya yang utama antar zakat fitrah, kemudian terjadi silaturahmi. Begitu sampai di lokasi, terlihatlah, ya Allah sayang tat rumah orang gatin bintih belut bubong meriah. Barulah tergerak keinginan yang lain, disampaikan, Pak memang begini rumahnya diri dulu. Iya Pak, kenapa nggak pakai dinding yang permanen atau minimal triplek? Nggak ada uang Pak. Ini atap kenapa demikian? Nggak ada uang Pak. Oke, nanti selesai sholat id
selesai hari raya dibuka tempat-tempat yang jual material, silahkan ambil seng, ambil dinding, pasang. Tertangani kebutuhan hajat hidup orang miskin, karena orang kaya sudah tahu ada rumah yang demikian. Tapi ternyata tidak ada yang melakukan. Orang miskin tidak pernah diketahui oleh orang kaya. Kita kumpul di masjid, tidak tahu bagaimana keadaan saudara kita ini, miskin atau kaya, membutuhkan atau tidak. Harusnya zakat fitrah menjadi peluang untuk memperkenalkan kesulitan orang miskin kepada orang kaya. Dan yang kedua, dengan cara demikian adalah sekali-kali dalam seumur hidup orang miskin merasakan beras enak yang diberikan oleh orang kaya. Bila dibagi oleh panitia, itu tidak pernah terasa beras enak dari beras biasa. Karena walaupun dibagi kelasnya, beras kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai ke panitia menjadi kelas campur aduk. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 diaduk semuanya menjadi beras koktel namanya. Beras campur aduk. Hana terasali yang tahu bermangat, berh yang sedang dan berh yang murah. Nauzubillah. Maka menjadi tidak bermakna klasifikasi beras ini. Oh, kalau nanti kita tunjuk orang kaya ini ke rumah si fulan, ada kecurigaan Pak Ustaz. Panen apa gecik dengan tungku imum katanya orang kaya berumah cidara kan yang terkait. Jangan ditunjuk, diundi. Masukkan satu wadah nama-nama orang kaya yang akan berzakat, satu wadah lagi orang miskin. Diaduk yang ini keluar, oh ini bapak fulan. Nyo kesau kejuk, diaduk lagi keluar Pak Pulin. Kena cara aduk. Kalau kurang cara aja cokung dan yang walen. Barulah pagi hari raya berikan ruang waktu orang kaya datang ke rumah orang miskin. Pak, ini udah mau salat Id, bagaimana nak ngumpul aja? Hana Pak, kamu ngementepak mu pula? Ayo naik mobil saya. Pernahlah sekali seumur hidup orang miskin naik mobil Alphard. Baik kalau mentang dari luar, oh lagi motor truk agak motor kan. Baru terasa, oh nyo jok captain set begah, nyo Ottoman seat. Itu lah. Ada sekali seumur hidup orang miskin merasakan kenikmatan dari punya tetangga orang kaya. Nya dari zaman geduk can masjid getin geek becak masjid sampai no hak minta becak. Enggak sempat sekalipun tetangganya yang kaya memberikan ruang kepada saudaranya yang miskin untuk menikmati bagaimana mobil dengan air conditioner dengan jok yang empuk tersebut. Tidak ada yang berfikir. Kenapa? Karena kita sudah egois semuanya. Makanya ke depan pilih saya. Anjir gerakan. Jadi baru jalan ke masjid. Maka saya katakan nyebat lengkarat betruk kena poh 7.15 be'an pajuh bu bengah mei hau di majib 11 dendam di atas mimbar. Jangankan sarapan pagi, bahkan minum enggak sempat. Padahal pagi hari raya Idul Fitri sunat sarapan pagi. Pajuh bu lah ya bebu mei di majib. Keluar dari rumah sunat jalan kaki agar sempat bersilaturahmi dengan tetangga di kanan dan kiri. Sampai ke masjid takbir berlama-lama supaya kumpul dalam suasana bahagia. Tapi semua menjadi serba terburu-buru. Tak perlu ditanam pohon lindung di belakang ya. Agar pagi hari raya kalaupun kita sholat jam 8 jam 9 tetap tidak ada yang kepanasan di luar. Maka ada ruhbatul masjid. La harimahu, tidak termasuk bahagian dari masjid harimnya. Apa itu harim? Wa huwa mawdhi'un ittasala bihi, yaitu tempat yang bersambung dengan masjid, wa huyyi'a li maslahatihi, dan disediakan untuk kemaslahatan masjid. Kan sibabi ma'in, seperti tempat air, ada keran-keran air, ada kolam air. Wa wada'i ni'alin, dan tempat meletakkan sendal. Itu bukan bahagian dari masjid. Maka andai kata bangunan tempat buang hajat itu ada di belakang, seperti tempat yang ibu-ibu di belakang, itu bukan bahagian dari masjid karena disediakan untuk fasilitas pendukung. Tempat parkir sendal, tempat berwudu, tempat bersuci, itu bukan bahagian dari masjid. Maka dalam kasus berada di sebuah tempat seperti masjid tadi, sahal iqtida'u, sahlah untuk mengikut imam, wa in zadatil masafatu bainahuma ala 300 zira'in,
sahlah salat berjamaah ikut imam sekalipun lebih jarak di antara imam dengan makmum ini di atas 300 hasta. Kalau di luar masjid, maksimal jarak makmum boleh ikut imam, jarak makmum tersebut dengan imam atau jarak makmum itu dengan saf yang paling ujung tidak boleh lebih dari 300 hasta. 300 hasta itu lebih kurang 120 meter. Mungkin pertanyaan kita, mana ada orang berjamaah dari jarak 100 meter? Sekali-kali coba perhatikan saat kita haji ataupun umrah, di Mekah dan Madinah itu safnya sudah hampir sekilometer, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Mekah, bukan Indonesia. Sambung menyambung. Kadang-kadang terhalang dengan jalan raya tempat lalu lintas kendaraan mobil, tapi ada orang yang telat sampai ke masjid, langsung di trotoarnya itu berdiri untuk sholat. Jangan bayangkan jalan di Mekah itu seperti jalan di Cot Keeng, meter tengah luah jalan. Badan jalan mereka itu puluhan meter sampai seratusan meter badan jalan, dan pemerintah kita tidak pernah punya pemikiran untuk memperluas jalan. Mereka hanya punya pemikiran untuk menambah kendaraan. Maka jadi aneh, pemerintah tidak sanggup bangun jalan baru, tetapi pemerintah memberikan kredit dengan bunga yang murah untuk orang beli mobil baru. Kalau beli mobil second, kreditnya mahal. Ini kan kebijakan kontradiktif ya. Bangai nak boleh-boleh ya. Jalan tidak sanggup dibangun baru. Harusnya pemerintah berpikir bagaimana kendaraan tidak bertambah. Supaya tidak bertambah, berikan motivasi untuk beli mobil second daripada beli mobil baru. Atau buat peraturan, baru boleh beli mobil baru, mobil lama dihancurkan. Jangan bertambah ruas jalan. Maka sekali-kali pegah bawahnya ujak terkular dia cakap. Kenapa? Hanya untuk menambah pundi-pundi produsen kendaraan yang rata-rata non pribumi. Toyota kan itu cakap, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Wuling, hanya pabriknya di kita. Dimotivasi dengan kredit yang murah beli mobil baru, makin banyak keuntungan ke sana, makin sulit pemerintah menyediakan lahan jalan. Harusnya biarlah mobil yang sudah dibeli bahannya mudah-mudah aja sampai tidak layak pakai lagi, baru diizinkan musnahkan mobil ini, beli mobil baru. Kan cia pegak benar. Tapi bab fikir tambung pajak bacut, kakak bah ke tempat jalan. Sama seperti pola pemikiran pemerintah, biarlah kita iklankan rokok, masuk uang PAD dari iklan rokok, walaupun biaya mengobati penyakit warga masyarakat makin bertambah. Nauzubillah, kontradiktif kebijakannya. Maka di Arab ketika sholat berjamaah itu antara saf yang di dalam masjid sampai keluar masjid berselang dengan jalan raya, ada lagi orang sholat. Timbul pertanyaan, sahnya? Kalau sudah di luar masjid, tidak boleh lebih jarak antara saf paling ujung dengan saf berikutnya yang berselang lebih dari 120 meter, 300 hasta. Tapi bila di dalam masjid, makna masjid 120 meter, masjidnya berapa meter ya? 90 meter. Celah masjid mana tu? Masjid 120 meter. Makanya perlu ke Arab. Masjidil Haram itu berapa panjangnya? Dari ujung ke ujung. Imam jepat babineh Kaabah. Ada makmum baru masuk pintu paling belakang, jaraknya 500 meter. Yang menyelengkarar ke dia, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena takut ketinggalan jamaah dari pintu masjid, Allahu Akbar, imam macam keengbat. Sedemikian luasnya masjid tersebut. Sah. Tapi kan ini sudah lebih dari 300 hasta. Selama berada di dalam masjid tidak mengapa. Yang jadi batasan 120 hasta hanya untuk jamaah antara imam dan makmum. Yang di luar masjid tidak boleh lebih dari 300 hasta. Aw ikhtalafatil abniyatu, ataupun berbeda-beda bangunan. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dulu di dalam Masjidil Haram itu ada bangunan-bangunan.
ada mimbar Nabi, kemudian ada pintu gerbang Bab Bani Syaibah, kemudian ada bangunan tempat sumur Zam-Zam, ada beberapa bangunan di dalamnya. Selama bangunan-bangunan itu berada di dalam masjid, ikhtalafatil abniyah, tidak masalah walaupun lebih daripada 300 hasta selama masih dalam masjid. Bi khilafi man bibina'in fihi la yanfudhu babuhu ilaihi. Beda halnya, artinya tidak sah berjamaah apabila sama-sama di dalam masjid, di dalam bangunan yang berbeda, tetapi tidak tembus pintunya itu ke arah imam. Bi an summira, misalnya pintunya itu dipaku. Samara, mismar itu paku. Makanya ketika kita datang ke acara walimah, kita berdoa semoga samara, mudah-mudahan hidup ngelebang. Macam doa dia. Padahal samara singkatan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Samara. Tapi samara itu dari bahasa Arab, mismar, paku, lebang. Kalau di dalam satu bangunan, di dalam masjid, di bangunan yang berbeda, tetapi antara makmum dengan imam tidak tembus jalannya, terkurung. Nah, misalnya dipaku, au kana satahan, atau bangunan itu satahan, sutuh, lantai atas, la marqalahu minhu, yang tidak ada alat untuk naik ke atasnya atau turun ke arah imam. Ada masjid-masjid yang berlantai 2, tetapi tidak ada tangga untuk naik turun, maka tidak sah berjamaah. Benar, satu tempat, koordinatnya di muka bumi, di GPS sama, tetapi antara imam dengan makmum tidak mungkin ketemu kecuali setelah lewat ke akhirat atau transit di rumah sakit. Hai lantai 2 makmum, imam lantai sah, terlihat ada lubang di tengahnya untuk melihat imam, tapi untuk makmum turun bertemu dengan imam, dia harus lompat ke bawah, menyokkan akhirat ilai gelingke ke rumah sakit ilai kejap, maka harus ada tangga, marqah. Fala tasihul qudwatu, maka dalam posisi yang berbeda bangunan terkunci pintu, dalam posisi satu bangunan tetapi berbeda lantai, tidak ada tangga untuk naik turun, tidak sah berjamaah. Kenapa? Idla ijtima'a hina idzin, karena tidak ada bertemunya, berkumpulnya antara imam dengan makmum dalam sebuah tempat dalam posisi yang demikian. Kama law waqafa man wara'a syabbak bijidaril masjid wala yasilu ilaihi illa biswirarin aw in'itafin bi an yanharifa an jihatil qiblah law arada dukhula ilal imam. Misalnya sebagaimana apabila berdiri seseorang di belakang jeruji. Syabbak itu sebenarnya berarti jeruji, makanya tashbik itu menempatkan tangan dalam posisi seperti ini. Sedangkan jendela, bahasa Arab dasarnya menyebut nafidah, tembus. Karena rata-rata jendela dipasang jeruji agar tidak lewat pencuri, maka dipasanglah syabbak, jeruji. Sehingga orang Arab hari ini menyebut jendela itu dengan kata-kata syabbak, bukan lagi nafidah. Kalau ketemu ada orang berbicara menyebutkan nafizah dalam bahasa Arab, yakinlah dia dari pesantren di Indonesia. Karena kamus-kamus di pesantren itu menyebutkan jendela dengan kata nafizah. Orang Arab tidak lagi menyebutkan bantal itu dengan kata-kata wisadah. Mereka menyebutnya mikhaddah, tempat meletakkan pipi. Jadi kalau terdengar al-wisadah, itu menunjukkan baru tamat dari pesantren di Indonesia. Berarti di pesantren, anak true Arab lah. Karena ada kosakata di dalam kamus bahasa Arab dipakai oleh orang non Arab tetapi tidak dipakai oleh orang Arab. Syabbak, ada jeruji, bijidarin, di dinding masjid, wala yasilu ilaihi, dan makmum ini tidak sampai kepada imamnya, illa biswirarin, kecuali dengan jalan memutar, awin itafin, ataupun dengan jalan menyamping, bi ayyan harifa an jihatil qiblah, misalnya harus berpaling dari arah kiblat kalau ingin masuk ke arah imam, maka tidak sah. Dulu kita disuguhkan di media sosial
di sebuah kantor kepolisian setingkat polsek ada sel tahanan para tersangka. Di gambar itu terlihat petugas polisinya menjadi imam, sedangkan tahanan di dalam sel jadi makmum. Syabbak, ada dinding yang makmumnya nggak mungkin ketemu imam. Kenapa? Karena terkunci. Tidak sah salat berjamaah walaupun satu tempat dan bisa berjabat tangan, karena tidak bisa keluar untuk menuju imam. Baru sah salat berjamaah pintu sel itu dibuka, polisinya jadi imam dan tahanan jadi makmum. Begitu selesai salam tinggal imam, makmum larikan diri. Kayak paham pintu sel ya, itu juga menjadi masalah. Nah, maka kalau ingin berjamaah demikian caranya, masukkan imamnya ke dalam sel atau keluarkan tahanannya, baru salat berjamaah. Jadi yang di dalam sel dengan di luar sel apabila terkunci maka tidak sah berjamaah karena tidak dianggap berada pada satu tempat. Jadi ada aturan-aturan dan adab-adab. Cuma kadang-kadang dianggap remeh persoalan ini oleh orang yang bermazhab Syafi'i. Di Masjidil Haram, teras masjid itu bersambung dengan mall. Ada apa namanya, Hotel Darut Tauhid, ada Hotel Hilton yang ada mallnya. Beberapa kali saya perhatikan pada waktu haji dan umrah, jamaah yang sedang di mall itu tidak turun dari mall untuk salat berjamaah. Imamnya di dalam Masjidil Haram, makmumnya di dalam mall. Ada ruangan yang menghadap ke masjid. Ngedang tuh. Padahal bangunannya berbeda dan pintunya terkunci karena pakai lift. Di dalam aturan mazhab Syafi'i, walaupun terlihat imam atau minimal dekat dengan makmum yang paling belakang, tetap saja antara makmum dengan imamnya pintunya dan dindingnya tertutup rapat. Ada adab-adab yang harus diperhatikan. Tapi sayangnya bagi kita selalu membuat perbandingan medum orang Arab lagi nya itu mahyang. Jadi bagi kita praktek orang Arab itu langsung menjadi rujukan dan tuntunan. Belum tentu, karena yang jadi rujukan bukan orang Arab tetapi orang alim, dan orang Arab tidak semuanya alim. Ada di antara orang Arab itu yang baca kitab Arab saja masih bermasalah, bahkan sudah kuliah. Kita teringat saya suatu ketika di tingkat 2 Usuluddin masuk mata kuliah ilmu mantiq, dosen kami itu tunanetra. Beliau ada asisten pendamping dan beliau punya standar kuliah seperti guru-guru ngaji di pesantren di Aceh. Sebelum mulai syarahan dimulai dengan baca baris kitab oleh murid-muridnya. Karena beliau tunanetra, beliau tidak hafal nama murid, beliau hanya tunjuk saja, iqra anta. Tugas asistennya menentukan siapa anta itu. Nah, jadi satu hari yang ditunjuk ini ternyata orang Mesir. Bacaannya kacau balau. Belum setengah menit dia baca, dihentikan. Bas ibni, cukup. Ditanya, anta minin, kamu orang mana? Ana Masri, saya orang Mesir. Kaget beliau, anta Masri, kamu orang Mesir? Enggak yakin beliau. Di provinsi mana? Kafur Syekh. Di kabupaten apa? Pulan. Di kecamatan apa? Kampung apa? Setelah terbukti benar orang Mesir, marahlah beliau. Sampai hari itu gagal belajar hanya untuk memaki dia saja. Kamu orang Mesir, ayahmu Mesir, ibumu Mesir, lahir besar di Mesir, makanan-makanan Mesir, tetapi kamu tidak bisa baca bahasa Arab. Itu orang dari pedalaman hutan Afrika, dari tengah Asia datang kemari, mereka lancar baca kitab. Hana jadi buat royan. Lain tibuk denak yang betul. Sedemikian kecewanya dosen ini, bagaimana mungkin ada seorang mahasiswa tingkat 2 kuliah tetapi tidak lancar membaca? Nadiun Syah udah hanya baca. Kita ukurannya bahasa Indonesia, mereka ukurannya bahasa Arab. Baru saya terkejut, ya Allah, rupanya Naji orang Arab ke kuliah hanya baca bahasa Arab. Ya, maka bukan asal sudah Arab itu langsung jadi referensi. Belum tentu mereka orang alim. Bahkan tidak semua sahabat adalah orang alim. Tetapi perbuatan sahabat itu menjadi referensi karena menjadi rujukan di dalam mazhab Imam Malik, fi'lus sahabah. Itu pun apabila yang melakukan orang alim di kalangan sahabat atau banyak sahabat yang melakukan demikian walaupun tidak alim. Sedangkan kita main ambil hadis, main comot saja.
Karena itulah banyak di antara kita yang ketika sholat itu, bukan banyak, ada di antara kita yang ketika sholat sibuk menempelkan tumit dengan tumit orang di sampingnya. Padahal yang melakukan aktivitas tempel-tempel tumit hanya salah seorang di antara sahabat yang hadir. Fara'aitu ahadana yalziqu qadamahu biqadami sahibihi wa mankibahu bimankibihi. Maka aku perhatikan salah seorang di antara kami, kata perawi hadis tersebut, menempelkan tumitnya dengan tumit orang di sampingnya dan menempelkan bahunya dengan bahu orang di sampingnya. Pertanyaannya, berapa orang sahabat yang hadir untuk salat dan berapa orang yang main tempel-tempel? Pekerjaan satu orang dijadikan referensi, yang lain diabaikan. Inilah anomali di negeri kita, yang sedikit jadi ukuran, yang banyak diabaikan. Makanya dalam bab berkeluarga, Nabi itu hidup monogami dengan seorang istri, Khadijah binti Khuwailid, 25 tahun. Tapi ketika ada ustaz kawin hanya seorang istri, pandai nah ini pupuk sunnah. Yang teringat sunnah hanya yang poligami 10 tahun. Yang monogami 25 tahun tidak dianggap sunnah. Maka na'udzubillah, ketidakadilan kita di dalam melihat hukum. Atau contoh yang lainnya agak ekstrim sedikit. Ketika Nabi khutbah Jumat, itu dalam berbagai riwayat kalau dikumpulkan hanya terdapat sekitar 5 kali yang beliau khutbah itu dengan bertongkat. Bukan pegang tongkat, tetapi bertongkat. Ada yang di busur panah, ada yang di pedang. Makanya Masjid Hagia Sophia di Turki itu khatib hari Jumat khutbah bukan dengan pegang tongkat, tapi bertongkat pada pedang. Nya punya khatib tajuk pedang, insya-Allah tidak akan ada kasus seperti yang terjadi di Kemalah. Khatib kan tanpa kan, pedang aja dah. Makanya hari Jumat khatib perlu diberikan pedang. Punya perle penaja akal apa tujuh dia. Nyanjuk gagah khatib. Ya khatib kena tanpa. Mungkin sekitar 5 kali prakteknya. Tapi yang 5 kali ini kita yakini sebagai sunnah, sedangkan ratusan kali yang lain Nabi naik khutbah tanpa memegang tongkat tidak dijadikan sunnah. Bayangkan mulai salat Jumat itu sejak Nabi hijrah. Ada 10 tahun pelaksanaan salat berjamaah dan salat Jumat. Setiap tahun ada 52 kali Jumat. 10 tahun 520 kali Jumat. Itu belum termasuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dari 520 kali Jumat hanya sekitar 15 go kan kita buka kemat tungkat. Yang 15 kali ini kita sepakat sebagai sunat, sedangkan yang 500-an kali itu tidak dianggap sunnah. Maka ini anomali di dalam melihat sunnah Nabi. Maka persoalan sunnah itu bukan tentang pegang tongkat, tidak pegang tongkat, tetapi motivasinya kenapa. Saat ada khatib pegang tongkat, yang bukan mak tongkat, ikut sunnah Nabi nunggu. Sunnah. Ada khatib yang pegang tongkatnya, pakai mak tongkat, kayak le panitia nunggu. Enggak ada sunnahnya, karena motivasi dia pegang tongkat karena ijuk le panitia. Janggut belum tentu sunnah. Saya ditanya kenapa berjanggut? Sunnah Nabi nunggu. Sunnah. Ada orang panjang juga, pakai panjang janggut, ada mai cukur nunggu, bukan sunnah. Maka sunnah itu bukan karena ada ataupun tidak ada, tapi sunnah itu karena tujuannya ingin meneladani praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya walaupun hidup dalam tradisi pegang tongkat, kadang-kadang saya pegang, kadang-kadang saya abaikan. Kenapa? Untuk menjadi perhatian dan dipertanyakan, kok pegang nama tongkat. Tapi ternyata hanya diperhatikan, tidak dipertanyakan, langsung diberikan fatwa. Dan kuan cikam lain we jom. Cikam lain nunggu ya. Ini persoalan kita, pemahaman kita tentang sunnah. Maka saya kritik, harusnya tongkat. Ternyata yang diberikan bukan tongkat, tombak. Kadang-kadang cita meh gitu, oh biraya tongkat, tongkat Nabi Adam. Maka tongkat itu seperti bahasa Nabi Musa, akhusyu biha ala ghanami atawakka'u 'alaiha wa akhusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut. Qala hiya asaya, ya Tuhanku, itu adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, saya bertopang padanya ketika berjalan. Wa akhusyu biha ala ghanami, dan aku gunakan untuk menghalau ternakku. Apa makna menghalau? Bisa dipegang pada salah satu ujungnya dan mengangkat ujung yang lain. Maka tongkat bejit tumpang utejak, bejit angkat pada paruh. Ternyata diberikan tongkat di mimbar-mimbar masjid, menantai di mimbar tertarik tongkat, itarik dan yomayu nyandung gahon tongkat kan. Nyan tongkat Nabi Adam nanya.
Dia bina tongkat, bina tongkat. Yang tongkatnya tongkat Nabi Adam ya. Nabi Musa hai gerak. Ya, dia tongkat itu sederhana baru disebut dengan tongkat. Itu kan tiang dah bodoh. Nya kayak dah umci. Ya. Ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan bahasa ketika memahami sebuah hukum. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Karena waktu pula sudah berkumandang azan isya, kita padakan kajian sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.